Pada suatu masa di Baghdad, Raja Harun al-Rashid menghadapi masalah besar. Para ulama dan menterinya berselisih soal hukum, agama, dan kepentingan politik. Perdebatan sengit hampir membuat istana pecah belah. Raja yang bijak tetapi penasaran itu akhirnya memanggil orang yang paling ia percaya untuk mengurai kekusutan, Abu Nawas. Namun, Raja tidak hanya ingin solusi, ia ingin hiburan, ia ingin kecerdikan, dan tentu saja, ia ingin menguji Abu Nawas dengan teka-teki yang rumit. Suatu hari, dua menteri istana berdebat di hadapan Raja. Menteri pertama berkata, "Yang berkuasa haruslah ditaati sepenuhnya, bahkan bila salah, demi menjaga stabilitas kerajaan." Menteri kedua membantah, "Tidak, jika penguasa salah, rakyat wajib menegurnya. Kalau tidak, kezaliman akan merajalela." Para ulama pun terlibat. Ada yang mengatakan ketaatan mutlak, ada yang menyatakan kebenaran harus ditegakkan. Raja pun bingung, lalu berkata dengan wajah serius, "Baiklah, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat kepalaku yang pusing ini menjadi ringan." Abu Nawas datang dengan langkah santai, sambil tersenyum nakal. "Tuanku, biasanya jika kepala sakit obatnya adalah dipijat, bukan diperdebatkan. Namun baiklah, saya akan mencoba memijat pikiran Baginda dengan kata-kata." Raja tertawa, sementara para menteri mendengus kesal karena tahu mereka akan menjadi bahan ejekan Abu Nawas. Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang benar? Taat mutlak kepada penguasa atau menegur penguasa yang salah?" Abu Nawas menjawab dengan licik, "Tuanku, jika seorang raja lapar lalu ia makan habis seluruh roti rakyat, apakah rakyat harus tetap berkata, 'Daulat tuanku, silakan makan juga rumah kami?'" Raja terbahak. Menteri pertama merah padam. "Tetapi," lanjut Abu Nawas, "jika rakyat seenaknya mencaci raja tanpa adab, maka kerajaan akan runtuh. Jadi, ketaatan tanpa kebenaran adalah kebodohan, dan kebenaran tanpa ketaatan adalah kekacauan. Maka perlu keseimbangan. Rakyat menegur dengan hormat, raja menerima dengan bijak." Semua terdiam. Raja, yang masih penasaran, memuji Abu Nawas lagi. "Baik, sekarang jawab pertanyaan ini, manakah yang lebih kuat, politik atau agama?" Para ulama menahan napas, menteri menajamkan telinga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Agama tanpa politik ibarat pelita tanpa minyak, bercahaya sebentar lalu padam. Politik tanpa agama ibarat pedang tanpa sarung, tajam tapi melukai pemiliknya sendiri. Maka keduanya harus berjalan bersama, seperti unta dan pelananya. Unta tanpa pelana membuat penunggang jatuh, pelana tanpa unta hanya menjadi pajangan." Raja berdiri sambil bertepuk tangan. "Luar biasa. Kata-katamu membuat politikus malu, dan ulama terdiam." Tentu saja, Abu Nawas tidak lupa menyelipkan kelakar. Namun ada satu hal yang lebih kuat dari politik dan agama. Raja penasaran. "Apa itu?" "Perut yang lapar, tuanku. Jika rakyat lapar, tidak peduli ulama berkata apa atau menteri berpidato apa, mereka akan turun ke jalan mencari roti. Jadi, pastikan perut rakyat kenyang, maka doa ulama dan pidato menteri akan terdengar merdu di telinga mereka." Seluruh istana meledak dengan tawa. Setelah perdebatan di istana yang dimenangkan oleh kecerdikan Abu Nawas, para menteri berkumpul diam-diam di ruang rahasia. Menteri pertama berkata dengan wajah masam, "Orang seperti Abu Nawas berbahaya. Ia membuat rakyat menertawakan kita. Kalau terus begini, wibawa kita hilang." Menteri kedua menimpali, "Benar, dia bukan hanya jenaka, tapi juga menyingkap kebodohan kita di depan raja. Kita harus mencari cara menjebaknya."
Mereka pun merencanakan sesuatu, sebuah perdebatan agama politik yang mustahil bisa dijawab. Keesokan harinya, menteri-menteri itu datang kepada raja dengan rencana licik. "Baginda," kata mereka, "Abu Nawas memang cerdas, tapi apakah ia bisa menjawab pertanyaan yang bahkan ulama besar pun sulit menjawab?" Raja yang gemar menguji langsung setuju. "Baik, buatlah pertanyaan. Jika Abu Nawas bisa menjawab, aku akan memujinya. Jika tidak, maka ia akan kita hukum." Para ulama dipanggil, rakyat diundang, aula istana penuh sesak. Semua menunggu duel kata-kata antara Abu Nawas dan para menteri. Menteri pertama berdiri. "Wahai Abu Nawas, jawab pertanyaan ini. Mana yang lebih dahulu, politik atau agama?" Ulama terdiam. Pertanyaan itu berbahaya, karena jika salah jawab bisa menyinggung siapa saja. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Agama datang lebih dulu, karena ia adalah cahaya petunjuk. Politik datang kemudian untuk menjaga agar cahaya itu tidak padam. Namun, seringkali politik justru meniup pelita hingga padam. Maka keduanya saling membutuhkan, tapi agama tetap akar, politik hanyalah cabang." Raja mengangguk, rakyat bersorak. Menteri pertama terdiam. Menteri kedua maju. "Kalau begitu, jawab ini, mana yang lebih penting, ulama atau penguasa?" Abu Nawas tertawa kecil. "Ulama tanpa penguasa ibarat pena tanpa tinta, menulis tapi tak terbaca. Penguasa tanpa ulama ibarat tinta tanpa pena, menodai kertas tanpa makna. Yang penting bukan siapa lebih tinggi, melainkan bagaimana keduanya saling melengkapi. Karena pena dan tinta hanya berguna bila menulis kebenaran, bukan kebohongan." Rakyat bersorak makin keras. Ulama tersenyum puas, raja terbahak, menteri semakin pucat. Kini menteri ketiga maju dengan wajah licik. "Wahai Abu Nawas, jika engkau memang cerdas, jawab ini, mana yang lebih dekat dengan kebenaran, rakyat jelata yang polos, atau raja yang berkuasa?" Seluruh aula hening. Abu Nawas menghela napas panjang. Rakyat jelata dekat dengan kebenaran karena mereka hanya bisa berkata sesuai apa yang mereka lihat. Raja dekat dengan kekuasaan karena ia bisa membuat salah menjadi benar di mata orang yang takut. Maka, jika raja ingin dekat dengan kebenaran, ia harus mendengar suara rakyat. Dan jika rakyat ingin selamat, mereka harus bicara dengan sopan kepada raja. Kebenaran sejati ada di tengah. Saat raja mendengar dengan hati, dan rakyat bicara dengan adab. Aula meledak dengan tepuk tangan. Raja berdiri, menepuk pundak Abu Nawas. Para menteri terdiam. Wajah mereka merah padam. Rakyat berteriak, "Hidup Abu Nawas! Hidup raja yang adil!" Raja tersenyum lebar dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau sekali lagi mengalahkan mereka semua. Kata-katamu adalah cermin bagi kerajaan ini." Menteri hanya bisa menunduk malu, tak bisa membalas sindiran halus yang dibungkus tawa itu. Raja pun memberi hadiah besar kepada Abu Nawas, seekor unta, satu peti emas, dan sebidang tanah kecil. Tapi Abu Nawas, dengan kecerdikan khasnya, menolak sebagian. "Tuanku, saya terima roti dan unta, tapi emas dan tanah biarlah diberikan kepada fakir miskin. Karena kalau saya kaya, nanti menteri makin iri, lalu mereka membuat rencana jahat lagi." Raja terbahak sampai terjatuh dari singgasananya. "Benar sekali. Engkau bukan hanya jenaka, tapi juga menjaga kerajaanku dari iri hati para menteri." Sejak hari itu, Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai si jenaka yang licik, tapi juga pembela rakyat, penengah ulama, dan penjinak para menteri. Dan setiap kali perdebatan besar terjadi di istana, raja hanya berkata satu kalimat, "Panggil Abu Nawas."
Biarlah ia memijat kepalaku dengan kata-kata. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Hari itu ia merasa bosan luar biasa. Ia sudah mendengar musik dari penyanyi istana, sudah melihat pertunjukan badut, bahkan sudah mencoba lomba menunggang kuda dengan para pangeran. Tapi tetap saja, hatinya kosong. "Ah, semua ini membosankan," seru sang raja. Para menteri saling pandang, tak ada yang berani bicara. Semua tahu, kalau raja sedang bosan, biasanya akan muncul perintah aneh yang bisa bikin geger seluruh negeri. Benar saja. Raja bangkit dan berkata dengan nada misterius, "Aku ingin sesuatu yang mustahil. Aku ingin melihat seekor keledai terbang. Siapapun yang bisa menunjukkan padaku, akan kuberi hadiah emas sebesar 1 istana. Tapi kalau gagal, hukumannya kepala terpisah dari badan." Kabar itu menyebar dengan cepat. Menteri gemetar, ulama menghela napas panjang, dan rakyat panik. Seorang ulama berkata, "Ini jelas mustahil. Kalau Baginda meminta kuda bersayap, mungkin masih bisa kita jawab dengan dongeng Israfil. Tapi keledai? Astagfirullah, itu hewan keras kepala, jangankan terbang, disuruh mandi saja kabur." Menteri lain bergumam, "Kalau begitu, ini tanda ajal kita sudah dekat." Namun rakyat justru melihatnya sebagai tontonan. Banyak yang bersorak-sorai di pasar. "Wah, kalau keledai bisa terbang, kita bisa pergi haji naik keledai langsung ke Mekah," kata seorang pedagang. "Kalau keledai bisa terbang, nanti pasar penuh kotoran dari langit," jawab yang lain sambil tertawa. Istana semakin kacau. Semua orang menunggu, siapa yang berani menjawab tantangan raja? Tentu saja, nama Abu Nawas muncul. Ia dipanggil ke istana. Dengan langkah santai, ia masuk ke balairung, seolah tak ada masalah. Bahkan, ia sempat menyapa para penjaga dengan candaan. "Kalau aku berhasil bikin keledai terbang, kalian mau ikut numpang?" Para penjaga sampai hampir tertawa padahal sedang tegang. Di hadapan raja, Abu Nawas menunduk hormat. Raja berkata, "Abu Nawas, engkau terkenal licik sekaligus cerdas. Buat aku melihat keledai terbang. Kalau tidak, kepalamu akan melayang." Semua menteri menahan napas. Abu Nawas mengusap janggutnya, lalu menjawab dengan wajah serius, "Baginda, permintaan itu sebenarnya sangat mudah. Tetapi aku butuh waktu 10 tahun. Karena untuk mengajarkan seekor keledai terbang, aku harus mendidiknya sejak kecil. Dan selama 10 tahun itu, Baginda tidak boleh mengganggu prosesnya." Raja terbelalak. "Mudah? 10 tahun? Baiklah, aku beri engkau waktu. Kalau kau gagal, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu." Raja tertawa puas, para menteri heran, dan rakyat bingung. Keluar dari istana, sahabat-sahabat Abu Nawas langsung bertanya, "Wahai Abu, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin keledai bisa terbang?" Abu Nawas tertawa, "Sahabatku, pikirkanlah. Dalam 10 tahun, banyak hal bisa terjadi. Bisa jadi rajanya wafat. Bisa jadi aku wafat. Bisa jadi keledai yang disuruh terbang itu mati. Atau, siapa tahu benar-benar ada keajaiban. Jadi kenapa harus takut sekarang?" Jawaban itu membuat semua orang terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hari demi hari, Abu Nawas benar-benar terlihat melatih seekor keledai. Ia mengikatkan sayap-sayapan dari bulu ayam ke punggung keledai, lalu berlari-lari di lapangan. Orang-orang di pasar melihatnya dan berteriak, "Lihat, keledai Abu Nawas sedang belajar jadi malaikat." Anak-anak kecil menertawakan, pedagang membuat lagu tentang keledai terbang Abu Nawas, bahkan para pengamen menyanyikannya di jalanan. Cerita ini menyebar sampai ke negeri tetangga. Ada yang percaya,
Ada yang menganggapnya lelucon, tapi yang jelas, nama Abu Nawas semakin viral namun tidak semua orang senang. Beberapa menteri iri karena popularitas Abu Nawas. Kalau rakyat terlalu mengagumi Abu Nawas, wibawa kita sebagai menteri bisa hilang, kata salah satu menteri. Mereka lalu berencana melaporkan Abu Nawas ke raja. Baginda, hamba curiga Abu Nawas hanya menipumu. Tidak mungkin keledai bisa terbang. Tapi raja hanya tertawa. Biar saja. Kalau dia gagal, 10 tahun lagi kepalanya akan jadi hadiah untukku. Para menteri gigit jari. Abu Nawas tetap aman, bahkan semakin populer di kalangan rakyat.